Shalom saudara-saudara kekasih, bagaimana kabar Anda semua? Saya berharap semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, saya akan mengajak saudara, mari kita berdoa dulu. Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan, kami boleh kembali beribadah kepadamu. Bapa, biarlah hati kami terbuka untuk kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarnya. Kami percaya firman-Mu akan semakin berakar, bertumbuh dan berbuah. Dan Roh Kudus di hati kami memampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, urapi kami semua Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Saya mengajak saudara-saudara untuk membuka Alkitab saudara dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 42. Lalu kita lanjutkan dengan Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 35. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu juga jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Saudaraku, keadaan kita dengan jemaat mula-mula di zaman rasul-rasul itu tidak berbeda jauh. Ya, kalau kita sekarang ini beberapa bulan di rumah saja karena adanya PSBB, tetapi jemaat rasul-rasul, jemaat mula-mula, saudaraku, kalau saudara baca Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1 dikatakan, jemaat mula-mula itu mulai mengalami aniaya yang sangat besar. Dan dikatakan mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Berarti mereka meninggalkan bisnisnya, mereka meninggalkan pekerjaannya di Yerusalem, ya. Dan mereka sungguh-sungguh mengalami masa-masa yang sulit. Nah, kita juga saat sekarang ini mengalami masa-masa yang sulit. So. Dengan dirumahkan, ada yang mungkin kehilangan pekerjaan karena di PHK. Dengan dirumahkan, mungkin saudara sebagai bisnis, omsetmu saudaraku agak merosot. Ada juga yang mengerjakan pekerjaan kantor di rumah, tetapi gajinya dipotong. Mungkin 20%, mungkin 30%, mungkin 40%. Nah, hari ini kita akan pelajari apa yang dilakukan jemaat mula-mula sehingga mereka bisa melewati hari-hari yang sulit itu. Ya. Yang pertama, Kisah Para Rasul 2 ayat 42 mengatakan begini. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jemaat mula-mula yang jumlahnya hampir 3.000 jiwa ini, ya, dikatakan mereka senantiasa bersekutu dengan Tuhan melalui pengajaran rasul-rasul dan senantiasa berdoa. Saya percaya saudaraku, ya, ajaran rasul-rasul itu adalah ajaran dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi jemaat yang pertama-tama itu setiap hari bersekutu dengan Tuhan melalui membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan, dan juga berdoa. Nah, hal yang pertama, ketika saudara tetap berdoa, bertekun dalam doa, membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya, maka yang pertama, saudaraku, iman saudara akan semakin meningkat. Iman percaya saudara kepada Tuhan akan semakin meningkat. Ketika saudara mengalami hari-hari sulit, biasanya saudaraku, ya, iman kita itu up dan down. Tapi waktu saudara bersekutu dengan Tuhan melalui baca firman, melalui doa dengan tekun, maka iman saudara akan meningkat. Ketika iman saudara meningkat, saudaraku, tidak ada kesulitan yang tidak bisa diatasi. Tidak ada lembah yang terlalu dalam yang gak bisa kita lewati. Dan tidak ada pengharapan yang meredup dalam kehidupan ini. Saudaraku, bahkan sikap iman memberikan kita pandangan yang positif, saudaraku. Ya. Dan tidak ada yang dapat menahan kita untuk mencapai hal-hal yang terbaik dari Tuhan. Sebab kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang
tidak dapat dibatasi dengan apapun, saudaraku. Dr. Jonathan David, saudaraku, seorang rasul dan gembala senior All Nation Century di Johor, Malaysia, pada bulan April bulan yang lalu, saudaraku, mendapat penyataan roh bahwa 6-7 bulan ke depan ada begitu banyak aktivitas, ya, ilahi di surga, saudaraku. Dan hendaknya kita semua selalu masuk dalam hadirat Tuhan, berjumpa dengan Yesus. Dan kita percaya ketika kita berjumpa dengan Yesus melalui persekutuan dengan Tuhan, dengan setia, maka hal-hal ajaib, hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan dan kita pernah doakan, itu akan semakin terjadi dalam hidup kita, saudaraku. Ya. Saudaraku, jangan memperkecil ukuran iman kita. Seperti seekor ikan hiu yang panjangnya kurang lebih sekitar 1,5 meter. Kalau ikan hiu itu ditaruh di kontainer, saudaraku, yang kecil, maka ikan hiu ini akan bertumbuh sesuai dengan ukuran kontainer itu. Begitupun iman kita. Kalau kita batasi iman kita, dan iman kita, saudaraku, dibelenggu oleh keadaan yang sulit, saudaraku, maka, saudaraku, hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita itu mungkin saja tidak bisa terjadi. Itu sebabnya singkirkan, saudaraku, ketakutan saudara, singkirkan ketidakberdayaan saudara, singkirkan keputusasaan saudara, dan pandanglah bahwa Allah tetap bekerja untuk selalu mendatangkan kebaikan buat kita semua, saudara. Ya. Hudson Taylor, seorang misionaris besar yang melayani penginjilan di RRC, saudaraku, berkata begini: setan mungkin membangun pagar di sekitar kita dan memagari kita di dalamnya dan menghalangi pergerakan kita. Tetapi setan tidak bisa menutupi kita dan mencegah kita untuk melihat ke atas. Ya. Saudaraku, jangan menyalahkan Tuhan dalam keadaan masa-masa sulit sekarang ini. Percayalah tuh, Tuhan itu tidak pernah berubah, tetap mengasihi, tetap setia, tetap memelihara kita. Ya. Saudaraku, sikap iman kita, saudaraku, kita harus menghalau semua yang menghalangi, ya, segala kehidupan kita, saudara. Matius 15 ayat 13, Yesus berkata begini. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Ya. Saudara, pohon apa yang menghalangi kehidupan saudara? Mungkin pohon ketakutan, pohon stres, pohon kekhawatiran, pohon keputusasaan, pohon kehilangan pengharapan. Letakkan kapak itu di bawah pohon itu dan tebas pohon itu dan cabut ke akar-akarnya, sebab pohon-pohon itu tidak ditanam oleh Bapa di surga. Maka Tuhan akan menggantikan dengan pohon-pohon yang baru. Pohon apa saja? Pohon kasih, pohon sukacita, pohon pengharapan, pohon damai sejahtera, pohon mujizat itu akan terjadi dalam hidup saudara. Ya. Dan yang kedua, saudaraku, Kisah Para Rasul 4 ayat 32a berkata begini. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Nah, jumlah jemaat mula-mula, saudaraku, berjumlah sekitar 3.000 jiwa. Mereka selalu sehati, sepikir, sejiwa. Saudara. Mereka dari latar belakang yang berbeda, saudara. Dari didikan orang tua yang berbeda, ya. Mempunyai sifat karakter yang berbeda, memiliki nilai-nilai yang berbeda. Tapi herannya, yang ajaibnya, sekitar 3.000 jiwa itu mereka tetap sehati, betul, dan juga sejiwa, saudaraku. Nah, dibandingkan dengan kita, kalau saudara sebelum COVID-19 ini, saudara masih bekerja di kantor, waktu rapat, ya, dengan owner, dengan pemimpin-pemimpin yang lainnya, mungkin dengan staf-staf saudara. Nah, biasanya kalau rapat di kantor berkumpul sekitar 20 orang, itu terjadi perbedaan pendapat, terjadi perselisihan, dan itu bisa menimbulkan pecah belah, saudara. Ya, saudaraku, kesatuan memungkinkan kita untuk menghadapi tantangan-tantangan, kesulitan-kesulitan dengan kekuatan yang lebih besar. Ya, kita bisa meraih lebih banyak ketika kita bersatu bersama-sama menghadapi hari-hari sulit ini, saudaraku. Bahkan, saudaraku, ketika saudara bersehati dengan teman saudara sesama jemaat di gereja ini, saudaraku, itu lebih baik daripada 3 orang yang bekerja pada saudara, saudaraku. Ya. Pengkhotbah 4 ayat 9-10 berkata begini. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dari jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Saudaraku, itu sebabnya, saudaraku, di masa-masa yang sulit ini, saudaraku, saudara harus bersatu.
Ya, kita percaya ketika kita bersatu, tidak ada satu kesulitan pun, tidak ada satu badai hidup pun yang bisa ya menghalau kita, saudaraku. Ya. Bahkan kesatuan menggerakkan tangan dan hati Tuhan, saudaraku. Ya. Apa artinya kesatuan? Kesatuan artinya, saudaraku, lebih sedikit dalam tanda petik kata saya dan lebih banyak dalam tanda petik kita, saudaraku. Ya. Saudaraku, kalau saudara mempelajari tentang sejarah, pada bulan April tahun 1940, saudaraku, tentara Nazi, saudaraku, dengan Hitler itu sudah menguasai hampir seluruh negara-negara di Eropa. Ketika tang-tang dari tentara Nazi itu memasuki salah satu negara Eropa, yaitu negara Denmark, saudaraku. Dan tentara Nazi, saudaraku, memerintahkan ya, warga Denmark yang keturunan Yahudi harus mengenakan bintang Daud berwarna kuning. Apabila, saudaraku, warga Denmark keturunan Yahudi tidak mengenakan bintang Daud berwarna kuning, maka mereka akan dihukum mati, saudaraku. Nah, ini situasi yang sangat sulit bagi orang-orang Yahudi yang bermukim di Denmark, saudaraku. Tetapi pemimpin mereka, pemimpin negara Denmark, kerajaan Denmark ini, saudaraku, ya, Raja Christian ke-10 mengambil resiko sekalipun harus mengorbankan nyawanya dan nyawa daripada penduduk asli ya, negara Denmark. Maka raja ini memerintahkan rakyatnya memakai juga bintang Daud berwarna kuning, hidup berdampingan dengan orang-orang Yahudi yang menjadi warga negara Denmark. Dan ketika tentara Nazi ini melihat seluruh rakyat Denmark, apakah itu rakyat yang penduduk aslinya maupun penduduk Yahudi, mengenakan bintang Daud berwarna kuning, maka, saudaraku, tentara Nazi ini, tentara Hitler ini, saudaraku, mengundurkan diri dan tidak jadi menginvasi negara Denmark ini. Saudara, kita percaya, saudara, ketika kita memiliki kesehatian, ketika kita memiliki kesatuan, saudaraku, maka hal-hal rintangan seberat apapun bisa kita lewati. Apalagi kita memiliki Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya. Nah, yang ketiga, saudaraku, nah, apa yang harus dilakukan jemaat mula-mula yang patut kita contoh, saudaraku? Kisah Para Rasul 4 ayat 32b sampai 35 berkata begini. Dan tidak seorang pun berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Terima kasih kepada saudara yang masih tetap memberikan ya persembahan saudara untuk gereja ini. Terima kasih kepada saudara-saudara yang tetap bisa menolong jemaat yang berkekurangan. Saya percaya tanpa saudara sadari, saudara sudah melakukan firman Tuhan yang dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32b sampai 35. Dan yang lebih ajaibnya, yang lebih hebatnya, saudaraku, ketika saudara memiliki hal yang ketiga ini, yang ketiga itu apa? Yaitu menumbuhkan karakter suka memberi dan bermurah hati. Maka firman Tuhan mengatakan, saudaraku, saudara akan hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah seperti jemaat mula-mula. Setiap kita butuh kasih karunia, saudara. Ya, dalam kondisi ini, saudaraku, ketika saudara bekerja di rumah, saudara butuh kasih karunia. Ketika saudara memulai memiliki anak yang masih kecil-kecil, dalam kondisi sekarang ini, saudara juga butuh kasih karunia. Saudara yang masih bekerja di rumah dengan pekerjaan kantor, sekalipun gajinya dipotong, saudara butuh kasih karunia. Ya. Saudaraku, apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula? Firman Tuhan mengatakan, saudaraku, barusan yang kita baca, mereka menjual miliknya, menjual rumahnya, menjual tanahnya, dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu rasul-rasul memberikan kepada jemaat yang membutuhkan, sehingga tidak ada seorang pun yang berkekurangan. Bahkan Kisah Rasul 4 ayat 36 sampai 37 berkata begini.
Demikian pula yang dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Dia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Saudara, Barnabas, saudaraku, atau yang disebut sebagai Yusuf, saudaraku, ini adalah seorang pionir. Karena dari sekitar 3.000 jemaat hanya Barnabas atau Yusuf ini yang disebut, saudara. Berarti dia seorang pionir, saudara. Dan ketika dia melakukan, mungkin dia sudah melakukan berkali-kali menjual asetnya, saudaraku, diikuti oleh jemaat mula-mula. Ya. Nah, saudara yang tidak memiliki rumah pribadi atau mungkin saudara masih ngontrak, saudara mungkin berkata begini, setuju Pak, ya, saya minta tolong Bapak untuk memerintahkan supaya jemaat yang memiliki rumah menjual rumahnya, yang memiliki tanah menjual tanahnya supaya dibagikan pada jemaat yang membutuhkan. Ya. Tetapi bagi saudara yang punya rumah pribadi, tanah pribadi, saudara mungkin berkata begini, enak saja. Ya, saya sudah kumpulkan uang capek-capek untuk membeli rumah, membeli tanah. Sekarang saya harus letakkan dan jual itu dan letakkan di depan kaki rasul-rasul untuk dibagikan. Enak saja. Saudaraku, pengertiannya bukan seperti itu, saudaraku. Ya, kata kepunyaan, saudaraku, dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani adalah huparkonta. Artinya apa? Artinya bisa berupa harta benda, berupa aset, tapi bisa memiliki arti yang lain, yaitu artinya memiliki keahlian. Ya. Kata menjual dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani itu adalah oleo. Artinya apa, saudara? Artinya bersinergi, saudaraku. Artinya berkolaborasi, saudaraku. Artinya, saudaraku, bermitra. Saudara. Ya. Nah, masa-masa yang sulit ini, saudaraku, kalau saudara udah kehilangan pekerjaan, mungkin bisnis saudara nggak menghasilkan keuntungan, kita semua harus banting setir, bermitra, berkolaborasi dengan teman-teman yang lainnya, saudaraku. Ya, bagi saudara yang mungkin jual sembako, saudara bisa kasih tahu sesama jemaatmu yang ingin menjual sembako, karena sembako ini dibutuhkan setiap hari. Ya, tempat di mana yang jual sembako itu yang murah. Kalau temanmu tidak memiliki modal, saudara yang masih memiliki cukup ada uang, saudara bisa memberikan pinjaman, saudara. Ya, atau saudara juga bisa memberitahukan tempat pengambilan membeli barang dengan cara diretur, saudara, dengan cara dikonsinyasi, saudara. Atau saudara bisa merekrut jemaat yang lain, saudara, menjadi reseller. Seperti teman saya, saudara, yang tinggal di Citra 5, ya, istrinya itu menjual ayam panggang, saudaraku. Dan dia merekrut anggota komselnya untuk apa? Untuk dipekerjakan mengirim kepada pembelinya, saudaraku. Ya. Nah, yang penting, saudara, supaya kita jangan menjadi beban bagi siapapun. Karena firman Tuhan dikatakan dalam 1 Tesalonika 2 ayat 9, saudaraku. 1 Tesalonika 2 ayat 9, sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu, kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Saudara, rasul-rasul termasuk Rasul Paulus berhak menerima sesuatu dari jemaat yang dia dirikan. Tapi firman Tuhan yang barusan kita baca, dalam 1 Tesalonika 2 ayat 9 dikatakan, saudara, mereka bekerja siang dan malam supaya tidak menjadi beban bagi siapapun dan sambil memberitakan Injil Tuhan. Dan ini patut kita teladani. Ya. Contoh yang lain, saudara. Kalau saudara yang sukses di bisnis online, ya, saudara bisa mengajari temanmu yang belum pernah, ya, bisnis secara online, supaya temanmu juga mengalami kesuksesan. Apalagi, saudara, atau mungkin saudara yang menjual, ya, gas atau galon air mineral, saudara juga bisa mengajari teman-temanmu bagaimana caranya menjual gas dan galon mineral. Dan ibu-ibu yang pandai memasak, membuat kue yang enak-enak, ya, bisa melalui WhatsApp video atau melalui Zoom mengajarkan ibu-ibu yang lainnya supaya apa? Supaya bisa menjual makanan yang enak, supaya bisa menjual kue-kue yang enak, sehingga tidak ada satu orang pun yang berkekurangan. Anak-anak muda yang menguasai jasa desain grafis, jasa animasi, jasa copywriting dan desain, jasa video editing, bisa mengajarkan pemuda-pemuda yang lain yang tidak memiliki pengalaman, supaya mereka juga memiliki penghasilan yang tetap. Bahkan teman saya yang berjemaat, saudaraku, di Jakarta,
ya, yang anggota jemaatnya ribuan, itu membentuk suatu website yang namanya pdkbusiness.com. Kalau zaman dulu itu seperti Yellow Page. Jadi semua jemaatnya bisa memasukkan ke website tersebut bisnis-bisnisnya. Bahkan di luar, orang-orang di luar jemaat pun bisa bergabung dengan website tersebut, saudaraku. Ya, saudaraku, kalau saudara pelajari tentang Olimpiada, mungkin saudara mengenal yang namanya Bob Richard, saudaraku. Bob Richard ini adalah pemegang 2 medali emas, saudaraku. Lompat tinggi gala, saudaraku, dalam Olimpiade yang berbeda. Nah, tahun-tahun sebelum dia menjadi juara Olimpiade, ya, rekor juara Olimpiade itu dipegang oleh saudaraku Cornelius Judge. Ya. Dan Bob ini, saudaraku, udah berusaha berlatih begitu rupa untuk bisa melewati rekor daripada Cornelius Judge ini, saudaraku. Tetapi dia tidak mampu, saudaraku. Bahkan dia mengganti beberapa pelatih juga tidak memiliki hasil, saudaraku. Saudaraku, sampai Bob ini merasa putus asa. Nah, satu kali dia teringat, saudaraku, yang hanya bisa menolong dia adalah Cornelius Judge. Dia kala itu menjadi juara dunia lompat gala. Saudaraku. Tapi dia berpikir dalam hati, apakah Cornelius bersedia, ya, mengajari dia? Apakah Cornelius bersedia dan memiliki ketulusan hati kalau, ya, posisi juara dunia digantikan oleh dirinya, yaitu Bob ini, saudaraku. Dan akhirnya Bob tetap berlatih, tetapi juga tidak memiliki hasil yang maksimal. Dan dalam keputusan asaan itu, saudaraku, Bob dengan kerendahan hati menghubungi Cornelius Judge. Dan dikatakan, Cornelius, saya membutuhkan kamu. Saya sudah memiliki prestasi yang saya pikir cukup baik, tapi saya tidak bisa meningkat lagi. Apakah kamu bersedia menolong saya? Dan herannya Cornelius Judge berkata begini, datanglah kepada saya, Bob. Selama 3 hari saya akan mengajarkan semua apa yang ada dalam diri saya. Saudara, Bob sampai terkejut. Saudara. Juara dunia lompat gala, saudara. Cornelius Judge bersedia mau mementor, melatih, mengajarin dia. Dan benar, selama 3 hari berturut-turut, ya, Cornelius Judge itu mengajarkan Bob ini, saudara. Ya, dia mengajarkan teknik-teknik yang lebih baru, saudara. Dan dia mengajarkan hal-hal yang kelemahan-kelemahan dari Bob. Sehingga, saudara, setelah 3 hari, Bob itu bisa melompat gala, saudara. Ya, memiliki tambahan sekitar 8 inci. Saudara. Dan beberapa tahun kemudian, Bob menjadi juara dunia di Olimpiade yang berbeda, meraih 2 medali emas. Saudaraku, apa itu seorang mitra sejati? Seorang mitra sejati adalah seorang yang mendahulukan kesuksesan mitranya dibandingkan dengan kesuksesan dirinya. Saya percaya ketika gereja ini, GBI Sungai Yordan ini, ya, yang pertama bertekun bersehati dalam pengajaran firman Tuhan dan berdoa. Yang kedua, bersatu hati, bersehati dan sejiwa. Dan yang ketiga, ya, menumbuhkan karakter suka memberi dan bermurah hati, maka gereja ini akan menjadi gereja pionir, dan gereja ini akan menjadi, saudaraku, sebuah mercusuar bagi gereja-gereja yang lain. Diberkatilah Tuhan, saudara yang bukan hanya mendengarkan tetapi juga yang melakukan firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita akan berdoa. Bapa, kami menyadari masa-masa sulit ini kami tidak dapat bergerak sendiri, Tuhan. Kami sungguh membutuhkan Engkau lebih daripada hari-hari kemarin. Ajar kami, Tuhan, untuk meningkatkan iman percaya kami kepadamu, Tuhan. Dengan berdoa, dengan tekun membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Mu, Tuhan. Dan ajar kami untuk selalu bersehati, sejiwa, dan bersatu, Tuhan. Dan juga ajar kami untuk terus menumbuhkan karakter yang suka memberi dan bermurah hati. Kami percaya ketika kami melakukan kehidupan seperti jemaat mula-mula ini, Tuhan, kami percaya Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Sebab kami tahu kami memiliki Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang tidak dapat dibatasi dengan apapun, Tuhan. Dan kami percaya kami akan melewati masa-masa sulit sekarang ini, Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk pemerintah Indonesia, untuk Pak Jokowi hingga instansi pemerintah yang terendah yang saat ini sudah menangani pasien-pasien COVID-19. Kau berikan hikmat dan juga mengatasi pertumbuhan ekonomi yang semakin merosot. Tuhan, Kau memberikan hikmat
damai sejahtera dan sukacita Tuhan, supaya pemerintah Indonesia ini bisa melewati masa-masa sulit bersama dengan rakyat Indonesia ini Bapak. Terima kasih Bapak. Berkati juga Tuhan dokter-dokter dan suster-suster yang bergelut melayani pasien-pasien COVID-19. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh pasien-pasien COVID-19 yang meninggal. Tuhan berikan penghiburan, Tuhan berikan kekuatan pada mereka Bapak. Terima kasih Bapak. Dan kami percaya Tuhan, jemaat gereja ini Tuhan, jemaat GBI Sungai Yordan BST ini Tuhan, akan melewati hari-hari sulit bersama dengan Engkau Tuhan. Bersama kami akan menjadi pionir, bersama kami akan menjadi mercusuar bagi Indonesia, bagi gereja-gereja yang lain. Terima kasih Bapak. Mari saudaraku, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus sebagai sumber berkat. Karena saudara melakukan firman Tuhan dan mentaati firman Tuhan dan hidup takut akan Tuhan dan hidup dalam kekudusan, maka berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub menjadi milikmu. Diberkatilah tanganmu, apapun yang tanganmu kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Diberkatilah keluargamu dengan kesehatan ilahi, dipagarilah keluargamu dengan pemagaran dari ilahi, sehingga tidak ada sakit penyakit pun yang bisa menyerang sisi keluargamu. Diberkatilah apapun yang engkau kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Bapak, kami juga berdoa untuk Pak Joko, penatua di gereja ini, Tuhan yang memagari, Tuhan yang memberkatinya juga Tuhan. Kami percaya Tuhan, gereja ini akan tetap eksis Tuhan. Dan juga seluruh pemimpin gereja ini, Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, dan kami sungguh bersyukur untuk kasih setiamu, untuk berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Terima kasih saudara-saudara, shalom, sampai berjumpa di lain waktu. Tuhan memberkati kita semua.